Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana wa 'allamahu ma lam ya'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin khairil khalqi khairil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Alhamdulillah rabbil alamin. Malam hari ini kita bisa lanjut kajian. Kita mengkaji tafsir ya. Jadi kita variasikan tafsir. Ini banyak pertanyaan terkait 3 status orang ya, yang sekarang ramai di media sosial, yaitu kaitan antara Fir'aun, kemudian Haman dan Qarun. Nah, jadi ini perlu kita jelaskan menurut sudut pandang Al-Quran, siapa sesungguhnya Fir'aun, siapa sesungguhnya Haman dan Qarun. Dalam kitab tafsir Jalalain, ini kitab tafsir Imam Suyuti, kitab tafsir paling simpel ini ya. Di sini mentafsirkan surat Al-Mu'min ya, Al-Mu'min atau surat Ghafir ayat ke 36, di mana ayat 36 ini komunikasi antara Fir'aun dan Haman. Wa qala Fir'aunu ya Hamanu bnili sorhan la'alli ablughul asbabas samawati fa'attali'a ila ilahi Musa wa inni la'adhunnuhu kadhibah. Wa kadzalika zuyyina li fir'auna su'u 'amalihi wa sudda 'anis sabili wa ma kaidu fir'auna illa fi tabab. Ini surat Ghafir atau surat Al-Mu'min. Ini punya 2 nama ini. Ghafir, Mu'min ini sama. Jadi kadang-kadang kan loh kok ini tidak ada dalam Al-Qur'an ini. Ghafir, Mu'min itu sama, itu istilahnya aja. Ayat ke-36 37. Wa qala Fir'aunu, dan berkata Fir'aun. Jadi Fir'aun ini gelar raja Mesir kuno. Fir'aun jamaknya Faraina. Jadi mulai dari awal sampai akhir. Nah, yang hidup di zaman Nabi Musa yang diceritakan di dalam Al-Quran ini adalah Paroh. Paroh itu Fir'aun ya. Nah, itu gelarnya, nama aslinya itu Ramses II. Makanya di Mesir itu, di ibu kota Kairo itu ada satu tempat namanya Ramses. Saya sering mondar-mandir ke sana ini karena 5 tahun di situ. Nah, berkata Fir'aun ini, ya Haman, wahai Haman. Bukan Gaman ya, kalau Gaman ini kan parang ini. Jadi Haman. Haman ini orang kepercayaan, jadi kaki tangan. Maksudnya kaki tangan ini kan ya anak buah yang bisa dipercaya. Nah, ini ya sebagaimana kita ketahui ya, videonya itu pokoknya kaki tangan. Tapi kalau kaki tangan ini di sini disuruh membangun ini, membangun berarti kan PUPR ini. Nah, sementara ini yang disebutkan ini orang lain ya. Ibnili sorhan, bangunkan untukku. Jadi dibangun tinggi ya. Ibnili sorhan. Sorhan ini binaan alian. Jadi seperti mercusuar ya, mercusuar atau bangunan tinggi. Sebagian ulama menyatakan ya itu piramid itu. La'alli ablughul asbaba, supaya saya kalau sudah jadi itu bisa mencapai sebab atau sarana gitu ya, sarana prasarana.
kayak seperti ada tangganya ke atas lah. Namanya ke atas ini kan harus ada, nggak mungkin langsung terbang gitu karena belum ada pesawat itu waktu itu. Asbabas samawati, di situ sebab-sebab sehingga saya bisa tinggi seperti menjelajah langit as-samawat. Nah, padahal belum tahu waktu itu kan belum ada pesawat. Jadi seolah-olah kayaknya yang kelihatan ini mungkin berapa tingkat begitu, berapa tingkat bangunan. Padahal kalau dijelajah pesawat ulang-alik saja itu belum sampai menembus ke atas ini. Sementara Fir'aun nyuruh untuk dibangunkan bangunan yang tinggi. Nah, namanya waktu itu kan ini SM ya. SM itu sebelum Masehi. Sementara di angkasa itu Yuri Gagarin itu baru 1948 dari Rusia. Yuri Gagarin. Nah, yang ke bulan ini Neil Armstrong dan Edwin Aldrin itu baru 1969. Ya, tetapi Al-Quran sudah menyarankan kalau ingin menjelajahi alam semesta itu harus ada peralatan. Ya ma'syarul jinni wal ins in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfuduna illa bisultan. Sultan ini bukan Sultan Brunei, bukan. Maksudnya kekuatan, pesawat. Nah, jadi Al-Quran turun 611 itu sudah mengindikasi silahkan Anda menjelajahi alam semesta, tetapi harus ada sultan, bukan Cak Sultan, bukan sultan, kekuatan ya pesawat itu. Nah ini kepada semua manusia lah, ini orang Islam masih perlu banyak. La'ali ablughul asbab, supaya aku bisa ya tadi ya. Jadi fa'attali'a, supaya saya bisa melihat, mengetahui ilahi Musa, bagaimana sebenarnya Tuhannya Musa ini. Jadi waktu itu kan diajak, mari kamu ini kok mengaku sebagai Tuhan, ini gimana ceritanya nih. Nah, pokoknya saya paling berkuasa ini. Nah, sehingga oleh Nabi Musa, loh, terus kalau kamu begini, yang menciptakan orang-orang sebelum kamu itu siapa? Nah itu sudah agak bingung Fir'aun ini. Ya betul juga sebenarnya. Umat-umat sebelum saya itu yang menciptakan umatnya Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh. Kalau seandainya Fir'aun bisa sebagai Tuhan kan berarti menciptakan manusia semenjak dari awal. Tapi buktinya kan, apalagi Al-Quran itu menyatakan kalau orang ngaku Tuhan itu gampang saja. Coba buktikan apakah Anda pernah menciptakan langit dan seisinya. Sudah blank gitu tuh. Aruni madza khalaqu, pertunjukkan kepada aku, kepada Allah, mana yang mereka telah ciptakan. Ya namanya orang sombong kan begitu ya. Ini dia tidak pernah sakit. Fir'aun itu malaria tidak pernah. Bahkan itu dia sakti, ada di Sungai Nil itu saya menyusuri lah itu, napak tilas itu saya sudah pernah keliling. Jadi kalau ada gelombang perahu itu langsung diam. Nah, gelombang itu diam betul. Nah, luar biasa. Kalau kita kan gelombang malah tambah. Itu namanya istidraj. Istidraj itu artinya kelebihan-kelebihan yang diberikan kepada orang yang kafir supaya dia bertambah kekafirannya. Wa inilah azunnuhu kadziba, dan aku menyangkanya dia termasuk orang yang pendusta. Nah, kok ada Tuhan yang tidak kelihatan, ini gimana ini Musa ini? Jadi logikanya itu logika kayak manusia berhala gitu yang kelihatan gitu. Padahal dalam Islam itu kan jelas Allah ini mukhalafatulil hawadits, tidak sama dengan makhluk. Masuk pencipta sama dengan makhluknya, ini kan aneh. Justru logikanya tidak diterima kalau Tuhan itu sama dengan makhluk. Bertempat saja tidak boleh, gitu ya. Allah tidak butuh tempat, tidak butuh waktu, karena ini walam yakul lahu kufuwan ahad. Menurut ahli-ahli sejarah ini terjadi ya sampai puluhan tahun ya, ada yang mengatakan 22 tahun, dan yang dipekerjakan ini orang Bani Israel juga, termasuk
orangnya Nabi Musa juga dipekerjakan karena dijadikan budak. Makanya Nabi Musa ingin memerdekakan, karena Israel ini semenjak dari awal itu kan bangsa, tetapi semenjak zaman Fir'aun yang hidup di Mesir dijadikan budak. Nah itu, jadi ambil dari tanah liat Sungai Nil, tapi tidak ada semen itu. Waktu itu belum ada pabrik PT semen. Ditumpuk begini aja sehingga jadi piramid. 50 ribuan lebih kuli, dan banyak yang meninggal lah, kayak kita kerja paksa gitu zaman Belanda itu. Setelah sampai di atas 20 tahun ini, oh bayangkan 20 tahun. Ini proyek apa ini? Ini multi years ini, 20 tahun ini. Akhirnya dia tengok kanan kiri, ini mana ini? Oh, enggak ada. Sebagian ahli tafsir menyatakan dia ambil panah begini lalu gini. Nah, akhirnya supaya dia tipu-tipu, dia celupkan di ada genangan darah gitu ya, darah binatang gitu, celupkan. Makanya dia, ini sudah Tuhannya Musa sudah saya panah ini. Ya Allah, ini ya memang ada orang seperti itu. Sampai sekarang itu silahkan kalau mau ke Mesir itu masih utuh jasadnya itu. Dari umroh 35 juta nanti mampir ke Mesir, lihat masih utuh sesuai janji Al-Quran surat Yunus ayat 92, fal yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka, ya hari ini aku selamatkan jasadmu meskipun mati tetapi jasadnya utuh supaya menjadi peringatan. Ini dulu yang ngaku sebagai Tuhan ternyata tergeletak tidak berdaya. Nah itu ditaruh di kaca begitu. Cuma ya ditutupi antara pusar dan lutut. Kalau tidak ditutupi nanti Pak Masudi perbandingan. Kayaknya zaman dulu kira-kira besarnya. Ya Allah itu. Ditulis ayat itu di atas kaca itu. Saya lihat persis. Di atas itu ada lantai 2 itu 9 mumi. Masih utuh, yang 8 itu ya keluarganya, 4 orang perempuan pakai kepang-kepang itu, rambutnya masih utuh. Cuma Fir'aun ini kan rambutnya sudah agak tipis-tipis itu, agak botak begitu. Cuma dia panjang 2 meter begitu. Nah, dulu memang pada saat sudah tenggelam, dia sebenarnya baca syahadat itu. Wah ini kayaknya siksaan betul, kayaknya Nabi Musa betul. Ini amantu bima amana bihi Musa. Kalau begini saya beriman sudah. Nah, berarti kalau sudah beriman, nah, ternyata oleh Allah di situ ditolak. Al-ana, apakah baru sekarang? Waqad asaita, dulu kamu durhaka, wa kunta minal mufsidin. Ya, hanya kemudian meninggal tidak diterima tobatnya karena sudah sampai tenggorokan itu. Akhirnya kemudian namanya jenazah itu kan pasti menggelembung dan terdampar di pinggir pantai. Loh, kok Tuhan kita terdampar bagaimana ini? Orang zaman itu Mesir kuno ya, jadi pengikutnya Firaun kan Mesir kuno. Bani Israel Nabi Musa kan selamat sudah di atas sana, di mana, di ujung. Karena ini dikejar dan itu saya susuri pada saat saya naik kapal 3 hari 3 malam dari Suez Mesir ke Jeddah, itu lewat situ semua. Nah, itu Laut Merah. Cuma lautnya enggak merah Pak Masudi. Itu kan istilah saja, dulu banyak ada orang perang gitu ya, sehingga banyak orang meninggal di situ sehingga seolah-olah dinamakan Laut Merah. Nah, akhirnya kemudian wah ini aturannya seperti kayak orang Toraja begitu. Wah ini suatu saat ini akan hidup kembali ini raja kita ini. Nah, hanya dimumikan, diambil jeruannya begitu, terus akhirnya dikasih balsem caplang, balsem geliga gitu. Dibungkus gitu, taruh di peti, disimpan di goa di pinggir Sungai Nil tadi. Jadi antara Sungai Nil dengan Laut Merah ini ada kan muaranya itu. Waktu itu namanya ya jaraknya Luxor ya. Luxor ini sekitar, saya naik mobil aja sekitar 9 jam itu ya. Itu. Nah, di situ kemudian lama semenjak itu sampai ayat itu ditemukan, belum ditemukan itu. Surat Yunus itu. Loh.
Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ini di mana ini jasadnya Fir'aun ini? Katanya kok ada, tapi kita tidak tahu di mana ini. Ya, kata Rasulullah SAW, ya sudah, kalau memang Al-Quran itu menjanjikan pasti akan kejadian. Sebagaimana surat Rum, surat Romawi itu kan pasti kejadian itu tuh. Ramalan Al-Quran yang terjadi. Alif lam mim ghulibatir Rum. Pada saat ini Romawi dikalahkan, wahum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Mereka akan mengalahkan Persia fi bid'i sinin dalam beberapa tahun. Nah, ternyata sekitar 12 tahun betul-betul Romawi bisa mengalahkan Persia. Nah, itu namanya mukjizat. Nah, termasuk di antaranya mukjizat ini adalah pada tahun 1869 itu seorang ahli dari Perancis itu namanya Loret, dia suka cari-cari mumi, ini antropolog gitu. Loh, kok ini nemu di goa itu, wah ini siapa ini? Ini Pak Masudi kah Pak Ngasih ini? Nah, ini harus ahlinya ini. Akhirnya itu sampel tengkoraknya itu kan ada garam itu. Dicek di ahli tengkorak namanya Maurice Bucaille dari Amerika. Kata Maurice, oh ini kok ada mengandung garam ini. Siapa kira-kira Raja Mesir yang pernah tenggelam di laut? Ya, pasti laut karena kan garam. Kalau Danau Sentani kan tidak ada garam itu. Akhirnya kemudian dibacakan itu surat Yunus itu. Ah, ini sudah ini. Ini kata Maurice Bucaille ini. Wah, akhirnya jadi mu'alaf itu. Ini masuk Islam gara-gara dia membuktikan ada sisa garam di tengkoraknya Ramses II tadi. Akhirnya kemudian dipindah dan sekarang diletakkan di museum itu. Itu kisah-kisah Fir'aun. Wa kadzalika zuyyina li fir'aunu su'amali, demikianlah perbuatan Fir'aun itu diiringi dengan perbuatan buruk, ya. Wa sudda anis sabili, dan dia dijauhkan dari petunjuk Allah karena rasa sombongnya itu. Sebenarnya dia tahu kalau Musa ini benar, ya. Tadi bagaimana mukjizat tongkatnya itu bisa berubah menjadi ular dan makan. Tukang sihir saja sampai itu sujud, ya, kharru sujadan, ya. Wa ja'a as-saharatu sajidin qalu amanna bi rabbil alamin rabbi Musa wa Harun. Jadi sekitar 20 orang itu melihat tongkat Nabi Musa berubah jadi ular lalu memakan tali yang jadi ular kecil-kecil itu. Akhirnya kemudian sujud. Ini sujud penghormatan, ya. Nah, kata Fir'aun, loh, kok Anda mengkhianati? Tadi katanya ikut saya, kan saya upah. Nah, kalau ini nanti saya siksa, ini saya salib. Jadi penyiksaan pada saat itu sudah ada salib itu, ya. Jadi disalib, tangan kanan dipotong bersilangan dengan tangan kiri. Makanya sudah lakukan faqadima antaqad, kata mereka ini. Sudah keimanan nyata mukjizat itu sudah. Asalnya kita ingin upah dari kamu, bonus, honor. Jadi tukang sihir ada amplopnya juga itu. Sekarang sudah kita tidak ngurus barang itu. Kita sudah dapat hidayah, kamu apakan saja kami akan setuju, akan menerima, ikhlas. Nah, para ulama menyatakan mereka ini tidak sombong. Apa buktinya tidak sombong? Ini saya dapat ilmu dari kiai saya dulu itu, yang pencipta sholawat Nahdiyah itu. Pada saat mau bertanding dengan Nabi Musa itu menawarkan siapa tadi? 20 tukang sihir kepada Nabi Musa, ya. Alqaita am nahnu minal mulkin, apakah Anda dulu atau kami dulu? Nah, itu saking sopan santunnya tukang sihir sehingga hidayah itu bisa masuk.